Halo guys, ketemu lagi dengan gua Fahri di sini. Gila ya, kalian apa kabar nih? Gue nanya kabar kalian dulu deh, biar kita nggak tegang-tegang banget gitu. Kita ngebahas yang nanti makin tegang soalnya. Gimana kabar kalian? Baik? Oke, gua ngebahas sekilas sebentar dulu ya. Makin kesini cerita masalah terkini ini makin gila, bener gila. Parah sih, lebih ke apa ya? Lebih ke angker-angker banget. Sebelumnya gue ngebahas soal Lead Castle atau kapal berdarah, ruangan berdarah lah. Terus kemarin Fajar ngebahas soal Gunung Pangrango yang ada di Jawa Barat. Tempat yang indah itu tidak selalu indah. Nah di sini gue nggak kalah dengan Fajar. Kenapa gue ACC Fajar buat ngisi di cerita masalah terkini? Karena kita di sini tuh lebih ke apa ya? Lebih ke ruang up. Dia bisa ngerjain, dia bisa pahamin dengan konten. Misalnya kalian mau cerita tentang pengalaman kalian yang kalian rasain, kayak bang, gue pernah nih bang ke Gunung Lawu, terus di sana tuh ada gamelan, dan gamelan itu nggak boleh kita ucapin ke teman kalau kita dengar. Nah, gue juga punya ceritanya yang nggak kalah, angkernya nggak kalah deh pokoknya. Apa itu ceritanya? Ini dia, kisah menyeramkan rumah sakit Gonjiam yang ada di Korea Selatan. Oke, biar kita nggak lama-lama, gue juga punya cerita yang lebih serem dibandingkan Gunung Pangrango. Oke, untuk ceritanya adalah kisah menyeramkan rumah sakit Gonjiam yang ada di Korea Selatan. Oke, gue pengen nanya dulu sama kalian. Kalian pasti berpikir Korea Selatan itu tempat yang paling indah. Pasti berpikir gitu. Apalagi di Pulau Jeju dan Busan, yang tempatnya romantis itu di Nami Island. Pasti berpikir gitu. Tapi di balik indahnya Korea Selatan atau daerah Korsel, itu ada kisah menyeramkan, yaitu di rumah sakit Gonjiam di Korsel. Oke. Di sini gue menjelaskan dari website kumparan.com atau kumparan travel. Jika Jepang mempunyai hutan Aokigahara, maka Korsel punya rumah sakit Gonjiam. Kalau kalian belum tahu pulau atau hutan yang ada di Jepang, ini fotonya. Nah, rumah sakit Gonjiam ini berlokasi di sebuah bukit kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do. Rumah sakit jiwa. Wah, rumah sakit jiwa ternyata ya. Atau yang dikenal juga sebagai Gonjiam Psychiatry Hospital, punya reputasi baik pada masanya. Jadi rumah sakit Gonjiam ini punya reputasi yang sangat baik. Jatuhnya kalau kita bilang itu di sini itu yang ada di Bandung, yang sering dibikin channel-channel lah, dia menjadi yang terbaik. Kita juga nggak heran dong, rumah sakit yang berdiri sejak pertengahan tahun 1950-an bukan hanya isi pasien gangguan jiwa biasa, tapi juga tentara yang depresi. Apalagi karena dulu rumah sakit ini dikelilingi daerah pemukiman penduduk. Wah, berarti penduduk yang sekarang itu gimana ya? Yang ngerasain rumah sakit jiwa ini menjadi angker, sehingga mudahnya pengunjung untuk mengakses tempat ini. Sayangnya, kini rumah sakit Gonjiam sudah tidak beroperasi lagi. Bangunan rumah sakit ini rusak, banyak sampah, pokoknya nggak terawat lah, kesannya angker. Reputasi sebagai rumah sakit jiwa yang baik juga berubah menjadi rumah sakit jiwa berhantu. Dari yang terbaik, harusnya menjadi yang lebih baik. Ini yang dari yang terbaik menjadi berhantu. CNN bahkan pernah menyatakan rumah sakit Gonjiam sebagai salah satu tempat terseram di Korea Selatan. Wow. Selain karena lokasinya,
Kesan angker dari rumah sakit Gonjiam juga terlihat dari cat dindingnya yang melupas. Jadi itu udah bener-bener nggak kerawat gimana sih, kayak rumah kosong yang sering kalian lewatin, terus kalian lewat terus lari kayak gitu, yang bener-bener udah nggak layak untuk ditempatin lah. Terus udah gitu di sana itu ada cermin yang bergantung dan noda di dinding. Wow, cermin bergantung itu bikin parno. Menurut isu yang beredar, jadi nih ada nih isu-isu yang beredar nih. Pasien yang perawat di Gonjiam meninggal secara misterius. Wow. Seperti meninggal di ruangan masing-masing atau di depan meja dalam kantor mereka. Dan tidak ada keluarga pasien yang buka suara, membuat kejanggalan ini menjadi rumor horor di Korea Selatan. Alasan kematian pun beragam, mulai dari pengolahan limbah, kemerosotan ekonomi, hingga eksperimen dokter gila berkembang seiring menyebarnya rumor horor. Nah, berikut nih dari ruangannya rumah sakit Gonjiam ini yang ada di layar. Rumah sakit Gonjiam sendiri masih beroperasi hingga tahun 995. Jadi itu dibangun 950, beroperasi itu sampai 1995. Ya jaraknya sekisaran 45 tahun berjalan. Pada tahun 1996, sang pemilik rumah sakit justru kabur saat pemerintahan setempat menyelidiki tentang penahanan di tempat ini. Berarti di tempat ini tuh ada tempat penahanan. Saking terburu-burunya kabur, sang pemilik kabarnya tidak memindahkan semua barangnya, sehingga masih banyak barang yang bisa kamu temukan di Gonjiam atau di rumah sakit Gonjiam. Reputasi seram di rumah sakit ini bahkan diangkat dalam sebuah layar lebar di Korea berjudul Gonjiam Hunter Asylum. Film ini menceritakan tentang YouTuber yang sedang berusaha mendapatkan 1 juta viewers dan mendapatkan uang banyak sambil berusaha membuktikan kebenaran cerita seram di Gonjiam. Terhitung sejak tahun 2011, rumah sakit yang terdiri atas 5 lantai. Jadi itu rumah sakit Gonjiam itu ada 5 lantai. Ini resmi ditutup oleh pemerintah setempat atas perintah keluarga pemilik rumah sakit. Jadi itu rumah sakit ini ditutup karena permintaan dari direktur lah, sebutan kita tuh direktur, bahasa kerennya dari keluarga direktur. Meski di depan bangunan rumah sakit diberi tanda dilarang masuk, kabarnya ada sekitar 1.000 turis setiap tahunnya yang berkunjung ke tempat ini secara diam-diam untuk uji nyali. Beberapa diantaranya bahkan mengaku pernah melihat penampakan dan mendengar suara-suara yang aneh di dalam ini. Jadi di rumah sakit Gonjiam ini bisa dibilang rumah sakit terseram yang ada di Korea Selatan. Beda dengan di Jepang. Kalau di Jepang itu hutan Aokigahara. Jadi itu kesannya kayak mereka mungkin bersaing seram-seraman kali ya, bisa jadi. Terus dari rangkuman yang gue baca, jadi itu rumah sakit jiwa ini berdiri tahun 1950 sampai 1995. Jaraknya sekitaran kurang lebih 45 tahun. Dan di tahun 1996 ditutup resmi karena permintaan keluarga pemilik atau dari orang tua, bisa dari anak atau dari yang lain. Yang gue baca sih dari kumparan travel sampainya di situ, tapi sebenarnya masih banyak yang jadi janggal. Kenapa kok di sana dijadikan pertahanan defense kah? Pertahanan pasien kah? Pertahanan dari Lord atau enggak? Itu emang salah. Pokoknya pertahanan dari situ. Kenapa bisa ditahan? Mungkin bisa jadi, ya ini mungkin pemikiran gue aja ya, bisa jadi itu terjadi karena adanya kekangan
dari rumah sakit ini. Jadi tuh kayak semisalnya bisa aja lu udah sehat terus dinyatakan masih sakit, lu udah sadar dinyatakan masih sakit, ya lu teriak-teriak itu masih sakit. Sedangkan sampai tentara pun itu depresi, dan dokter-dokternya pun depresi karena rumor yang beredar kasus dari horornya tempat, berhantunya tempat. Terus kenapa kok ini bisa turis-turis tuh uji nyali ke sana? Mungkin gue belum lihat ya dari youtuber dari luar yang uji nyali ke sana itu kayak gimana. Mungkin kedepannya gue bakal rekomendasiin buat si Fajar Reaction ini tempat, karena apa, menurut gue ini tempat gila dan gue pengen tahu reaksi Fajar kayak apa tempat ini. Dan ya beginilah ya, mungkin itu aja cerita dari rumah sakit jiwa Gonjiam di Korea Selatan. Kalau misalnya kalian punya cerita, punya masalah, atau punya rangkaian cerita fiksi yang kita bisa bahas, kalian tinggal kirim ke email kita. Email kita ada di deskripsi, dengan satu catatan di subjek kan ada tuh, kalian tulis ini ceritaku atau ini cerita saya. Nah di bawahnya kasih nama, tempat tinggal, dan tahu konten ini di konten apa. Bisa jadi kan taunya di yang pembahasan Pangrango, bisa jadi yang di Lem Castle, atau yang di sekarang. Oke, dan itu gue bakal bantu cerita dan cari masalahnya gimana caranya biar ada solusinya. Oke, itu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya kalian ingin tahu lebih lanjut gimana cerita dari cerita yang masalah terkini, kalian tinggal subscribe, nyalain notifikasi, like, sama komen. Karena apa? Itu membantu kalian jadi tahu, oh nih udah update nih, Ayus jangan begitu ya, pokoknya udah update nih Ayus ya. Iya begitu maunya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menemani malam kalian. Bye bye. Lightning out.